Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Kusnul Hidayah Imansari, NIM saya 2019 30 10 110 kelas A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas yang diberikan tentang lampu terapi berbasis timer, sensor suhu dan sensor jarak. Di sini terdapat PLN 220 volt di mana dia mempunyai frekuensi sebesar 100 Hz. Ada switch button. Switch button itu berfungsi untuk memutuskan atau menyambungkan aliran atau tegangan listrik ke driver yang lain. Kemudian ada dimmer. Dimmer itu seperti driver tapi menggunakan potensio. Potensionya itu ada triak dan diak. Kemudian ada kapasitor, ada resistor. Dimmer ini berfungsi untuk mengatur cahaya lampu infrared terang atau tidaknya, bisa diatur. Diak dan triak itu berfungsi atau digunakan seperti dioda. Ada arus, ada tegangan, jadi tidak akan bocor. Intinya, dimmer ini berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya infrared. Kemudian ada red light. Red light ini ada sensor suhu LM35, sejenis komponen dengan 3 kaki ini. Nih ya. Nih, LM dengan 3 kaki. Sensor suhu ini digunakan seperti termos digital, bisa membaca suhu dari infrared. Kemudian ada op amp 350, transistor sebagai penguat tegangan dari relay. Terus kemudian sensor suhu itu memiliki peran dalam terapi infrared atau rangkaian dari sensor suhu LM35. Kemudian ada sensor jarak. Ini ya sensor jarak. Sensor jarak dari relay itu sebesar 5 volt. Itu berfungsi untuk mengubah tegangan AC ke DC atau DC ke AC. Tegangan DC kena koil dan mengenai lilitan, maka relay mengubah tegangan. Jadi sensor jarak menggunakan LDR, di mana LDR itu berfungsi untuk menangkap cahaya. LDR komponen ketika diatur seberapa jarak penggunaan infrared itu akan nyala. Kalau ditekan sound ini positif, kalau semakin ke atas semakin bertambah, kalau semakin berkurang dia negatif. Semakin ke bawah dia akan berubah menjadi warna kuning. Karena kalau semakin positif, semakin ke atas soundnya akan terang. Kemudian kalau makin ke bawah lampunya akan redup. Itulah fungsi dari LDR. Terus ada timer. Timer itu menggunakan NE555, sifatnya sebagai timer AC. Tapi NE55 itu DC, maka timer mendapatkan input dari PLN, maka timer trafo 5 volt. Trafo akan mengubah tegangan ke DC. NE55 menggunakan tegangan DC karena akan berhubungan dengan buzzer. NE55 bisa diatur waktunya. Switch button berfungsi untuk mereset dan menekan agar timer bekerja. Jadi menggunakan potensio. Kemudian output kapasitor, terus ke ground ada PLN. Trafo 5 volt atau 12 volt, lanjut ke RL2. Kemudian dikasih input 12 volt. Trafo bersifat step down. Jadi ketika mengenai PLN, relay akan turun secara drastis. Jadi menggunakan input 12 volt di kaki lilitan. Di kaki lilitan RL3. Nih, RL3. Kemudian dioda untuk reverse agar tegangan tidak ke relay. Relay bawah 8 kaki output dari RL3 ke kaki 8 relay. Kemudian RL7. Ini RL7. Kemudian RL7 sebesar 5 volt.
karena sebagai pengontak antara timer di NL55 sebelah kiri supaya pengontak lagi di buzzer, bukan sebagai pengubah tegangan AC ke DC atau DC ke AC, karena dia nyambung ke VCC. VCC NL55 harus DC. Buzzer, nih buzzer menggunakan NL55 berfungsi sebagai timer. Buzzer bunyi ketika waktu yang ditentukan telah habis. Maka NL55 di buzzer digunakan ada kapasitor, di kaki 3 ada NPN dan potensio. Potensio itu berfungsi untuk mengatur tegangan NPN. NPN penguat relay ke RL4 sebesar 5 volt. Relay RL4 berfungsi untuk mengubah DC ke AC. Maka buzzer yang terakhir adalah buzzer AC. Karena sesuai dengan ketentuan buzzer harus DC timer. Sebenarnya AC, tapi di Proteus setahu saya timer sudah diatur. Jadi sebagai AC biasanya DC. Makanya digunakan NL55. Tapi outputan NL55 berubah menjadi AC. Makanya digunakan trafo. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.